ada. Tadi kan banyak dibuka. Jajannya ini ya nggak apa. Ini cuma ambil ini.
Ya Yesus Tuhan yang layak bagi kita semua. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Hanya Dia Yesus Tuhan. Sama-sama sorakan. Ya Yesus. Sama-sama katakan. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah hidup dunia.
menabur. Kita mau siapkan benih taburan kita. Kita satukan hati untuk satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali kami boleh mengucap syukur atas sukacita, damai sejahtera yang telah kami terima. Terlebih berkat-berkat yang boleh kami terima di sepanjang tahun 2025 ini Tuhan. Biarlah kami boleh menyadari bahwa Engkau yang menjadi sumber berkat kami. Dan kalau kami boleh menabur, itu semua karena Engkau Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, jamah hati kami, jamah hidup kami, agar kami boleh menabur, memberi yang terbaik untuk hamba dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur dan berdoa, haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan menyaksikan serangkaian persembahan pujian dan drama musikal dari seluruh jemaat Gereja Alam Baik Wonoposo. Kami persilakan.
gelap, dan penuh egoisme. Ia merasa kecil, tidak punya suara, dan ragu bahwa hidupnya bisa membuat dampak. Namun, ketika ia dihadapkan dengan sebuah pilihan diam atau menyatakan kasih
kasih Kristus, ia memutuskan untuk melakukannya. Melalui kasih dan keberanian mengambil keputusan, menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Dunia kita penuh dengan cahaya, tapi banyak hati yang hidup dalam kegelapan. Bentar lagi Natal nih. Tapi apa artinya? Kalau masih banyak yang sakit, gak punya tujuan hidup, terus masih bisa disebut terang Natal. Vina, kamu di sini, Vin. Aku dari tadi nyariin kamu, tau gak sih? Besok kita pelayanan loh, Vin. Kamu ikut kan? Gak, males. Kenapa, Vin? Ya lihat aja, masih banyak orang kelaparan, kedinginan, gak punya rumah, terus masih disebut terang Natal. Gimana, Vin? Aku gak ngerti maksudmu deh. Lihat aja, Seril. Di jalan tuh masih banyak orang yang sakit. Gak punya apa-apa. Terus masih disebut terang Natal. Gini loh, Vin. Dengerin aku baik-baik ya. Kita tuh harus tetap menyebarkan kasih Kristus Tuhan melalui pelayanan kita. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama untuk merubah dunia dengan terang kasih Kristus.
memuji Tuhan. Mau Duh, kalian itu kenapa sih kok tak pantau dari sana itu ribut aja. Nih, lihat nih. Ibarat lilin, satu lilin itu terangnya bisa menerangi gelapnya malam. Jadi sama aja, percuma dari kita ya teman-teman. Kalau kita itu pengen dunia terang tapi dari kita nggak ada aksi untuk melangkah, dunia ya jadi gelap gitu. Betul kata Kak Melvin. Jadi dengan ini kita bisa merubah dunia. Satu orang, satu tindakan kasih, satu terang. Betul, anak-anak ini diciptakan karena Tuhan mengasihi mereka, dan kita juga diciptakan untuk menjadi dan menyebarkan terang Tuhan. Ya salah satunya dengan cara mengajar adik-adik memuji Tuhan. Yuk, gimana kalau kita ajak adik-adik aja memuji Tuhan? Boleh? Yuk. Wah, ceria sekali nih adik-adik.
Iya nih, dari wajahnya itu kan kayak berbunga-bunga gitu. Ada apa nih, ada apa ini? Ada suara yang berbahagia Kak Vin. Ngawur kalian ini. Aku tuh bahagia karena aku tuh sadar kalau Tuhan Yesus itu baik banget. Aku mau jadi perpanjang tangan Tuhan. Aku mau di tangan ke seluruh dunia. Biar dunia tuh tahu kalau Tuhan Yesus itu baik banget. Aslinya tuh gak pernah padam. Aku punya ide nih. Ide apa, Fer? Apa tuh? Gimana kalau kita ajak teman-teman buat memuji Tuhan? Ya, setuju. Ya. Let's go!
bukan hanya dengan lampu, tapi dengan terang yang sejati, terang dari Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan keberanian. hadir dan Kau nyata dalam hidup kami. Kami siap dengarkan firman-Mu. Pujian, hormat, kuasa bagi Yesus Tuhan. Kekuatan pengharapan kami kekal. Demi nama Tuhan kami Yesus Al-Masyiah, Tuhan kami, Juru Selamat kami, Raja dan segala Raja, kami siap dengarkan firman Tuhan. Bersama kita katakan Amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Ya, selamat hari Natal dan menyambut tahun baru di tahun yang 2026. Saya ingin katakan puncak acara Natal dalam setiap ibadah bukanlah firman Tuhan. Karena saya sudah berkali-kali jadi panitia di
sudah ngurusin Natal di mana-mana dari tahun-tahun hingga sekarang. Kita tahu dari puncak Natal, puncak acara Natal bukanlah firman Tuhan, tetapi puncaknya adalah ketika masing-masing pribadi terhubung dengan Tuhan. Jadi selama kita melihat acara-acara yang cukup menyenangkan, cukup menggembirakan, bersuka kita, tetapi kalau kita tidak terhubung pada yang punya gawe, tidak terhubung pada Tuhan sendiri, itu nol. Jadi gunakan hidup kita ini, hati kita, untuk kita terbuka akan pribadi Yesus sendiri. Haleluya. Kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-8. Sambil kita bisa lihat, tampilkan poin yang ada. 1 Yohanes 2 ayat ke-8, saya akan bacakan. Namun perintah baru juga yang kutunjukkan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia, yaitu dalam Yesus, dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Katakan amin. Amin. Yes. Jadi hari ini kita akan bicara tentang terang yang benar telah bercahaya. Next. Terang yang benar telah bercahaya di dalam bahasa asli yang tertulis dalam Injil 1 Yohanes 2 ayat 8, 1 Yohanes 2 ayat 8 dalam bahasa Yunani pos tu alitino. Pos itu adalah terang, bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Ibrani adalah ur. Mungkin kita asing ya, tapi kalau kita bicara nur baru kita tahu. Jadi mereka serumpun. Nur itu bahasa Arab. Arab dengan Ibrani itu dekat. Nur itu cahaya, terang. Bahasa Ibrani adalah ur. Bahasa Yunani adalah seperti ini, posto alitino, terang yang benar. Ketika Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, dia katakan kebenaran itu di dalam bahasa aletheia. Ya sama, aletheia, kebenaran. Dalam Yohanes 12 ayat 46 dikatakan demikian, Yesus berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, sebagai pos, sebagai nur, sebagai ur tadi, sebagai terang. Ini yang berbicara Yesus sendiri. Aku datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada Dia, pada Yesus, padaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Berarti semua manusia sebenarnya tinggal dalam kegelapan ketika jatuh dalam dosa. Sehingga Tuhan Yesus bisa berkata, mengklaim dirinya sebagai terang yang ada, yang turun dalam dunia. Siapa saja yang datang kepada Dia dan percaya, dia tidak tinggal di dalam kegelapan. Dan kita tahu hukum alam adalah ketika terang itu datang, maka tidak perlu debat, tidak perlu pakai lama, kegelapan langsung pergi. Itu hukum alam. Ya, saya percaya kita setuju. Kalau ini gelap gulita, malam hari tidak ada lampu, tahu-tahu lampu dinyalakan, yang namanya gelap tidak pakai permisi, langsung tinggalkan. Itu hukum alam. Jadi ketika terang itu datang, kegelapan langsung pergi. Kegelapan berbicara soal dosa, soal kenajisan, soal kebobrokan manusia, soal pelanggaran dari hukum-hukum Tuhan. Dan terang berbicara soal kebenaran, soal kemuliaan, soal kekudusan. Pahami ini dulu. Tentu ini bukan hal yang baru, tetapi saya merefresh saja, ingatkan pada setiap kita bahwa ketika Tuhan Yesus berkata akulah terang, sebenarnya dia berbicara akulah kekudusan, akulah kebenaran. Dan ketika dia datang, kegelapan tidak pakai lama, dia pergi. Tetapi mengapa masih banyak orang Kristen yang berbuat dosa? Ini jadi pertanyaan kita. Saya katakan dosa bukan sekedar orang Kristen membunuh, orang Kristen mencuri, orang Kristen berzina. Bukan sekedar itu. Berbicara soal kegelapan, berbicara soal dosa, adalah hal-hal yang tidak berkenan di hatinya Tuhan.
Kalau ada orang Kristen yang hingga hari ini tidak bisa ngampuni, itu dosa di hadapan Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang hari ini masih suka berdusta, walaupun nyun sewu kecil-kecilan, itu di hadapan Tuhan dosa. Dan kita tahu, dan secara fakta memang banyak orang Kristen yang hidupnya masih dalam keadaan berdosa dan masih berbuat dosa. Kita kelompokkan orang Kristen saja yang berbuat dosa. Ada orang Kristen yang tidak bisa ngampuni saudaranya. Ada orang Kristen yang belingan, utang gak bayar, itu juga dosa. Banyak. Ada orang Kristen yang menipu. Kalau masuk di lembaga pemasyarakatan, tidak sedikit mereka yang punya nama Matius, mohon maaf ya namanya Matius, ya Yohanes, ada. Sebenarnya ada banyak orang Kristen, bahkan mohon maaf, hamba Tuhan juga jatuh dalam dosa. Banyak sekali, dan saya tidak katakan sedikit. Di akhir zaman nanti Tuhan berkata apa? Bukankah aku bernubuat demi namamu, bukan aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku membuat mujizat demi namamu? Banyak orang mengatakan itu protes sama Tuhan, tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau, karena engkau pembuat kejahatan, menyerah daripadaku. Artinya orang-orang sekali berhamba Tuhan yang seperti itu di karunia Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Apalagi kita sebagai orang awam. Dan hukum alamnya ini bagaimana? Ketika dikatakan kalau terang itu datang, kegelapan itu pergi. Kalau kekudusan datang, harusnya dosa, pelanggaran itu pergi. Kenapa? Masih banyak orang Kristen berbuat dosa. Ini kuncinya. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata apa? Yesus ya, akulah pokok anggur yang akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita bicara soal terang, tadi ini pokok anggur kita ganti sama. Akulah terang. Jikalau siapa saja yang tinggal di dalam terang dan terang tinggal di dalam dia, dia akan berbuah banyak. Kan demikian. Saya ini seringkali mengkritisi lagu-lagu yang dibuat, walaupun memang enak dinyanyikan, tapi kalau secara kacamata Alkitab atau Bible yang kita punya, ya kurang tepat lah. Contohnya yang seringkali kita nyanyikan pujian lama, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Apa yang aneh? Sebenarnya salah. Kalau sudah Alkitab harusnya seperti ini, Yesus itulah salah satunya. Tidak saya katakan. Karena dikatakan di sini mengatakan, aku akan memberi penolong yang lain. Betul nggak? Iya, Roh Kudus ya. Kan demikian. Tapi jadi ganti, nggak enak rasanya. Ya. Tetap aja lebih melawan. Tapi kita tahu kebenarannya. Bahwa Roh Kudus juga penolong kita. Dibawa ke bak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi. Ada yang aneh? Iya, harusnya di atas kepak sayapmu, bukan di bawah. Kalau di bawah luntur, kita di bawah ini. Itu ada dalam Ulangan 32. Di atas kepak. Engkau akan aku dukung. Kalau di bawah kepak itu di dalam Mazmur 91, engkau akan aku lindungi. Nah, tapi kalau bisa diganti, enak lagu itu. Tapi kita tahu kebenarannya. Di atas kepak kita di bawah naik ke atas bersama Tuhan, dan di bawah kepak kita dilindungi Tuhan. Ini juga saya kritisi lagu ini. Ada dua versi. Ini lagu sekolah minggu, jadi saya suka anak sekolah minggu. Saya dulu jadi guru sekolah minggu juga. Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalam dia. Yang kedua sama, Yesus pokok dan kita caranya, tinggal di dalam dia. Yang ketiga diulangi hal yang sama, Yesus pokok dan kita
tinggal di dalam dia. Kan baru kan Yesus pokok kita cara ya, sambil berikan apa gerakan. Tinggal di dalam dia, tinggal di. Yang ketiga tetap tinggal di dalam dia. Tahu kesalahannya? Sesuai ayat ini ya. Harusnya lagu itu berkata apa? Yesus pokok dan kita caranya tinggal di dalam dia. Yang pertama, yang kedua, harusnya Yesus pokok dan kita caranya dia tinggal di dalamku. Betul nggak? Yang ketiga, harusnya Yesus pokok dan kita caranya dan aku dia dan aku jadi satu, kan gitu. Sesuai dengan Tuhan Yesus. Ya, nggak usah diganti sekali lagi. Kita nikmati saja, kita tahu kebenarannya. Orang yang bisa berbuah, yang hidupnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan sekedar kita tinggal di dalam terang, bukan sekedar kita tinggal dalam Yesus, tapi Yesus tinggal di dalam kita. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di Yesus, kita akan berbuah lebat. Jadi kembali pada tadi, kenapa banyak orang Kristen masih melakukan dosa? Jawaban saudara, hanya yang garis kuning saja yang dia alami. Kita sudah tinggal dalam terang, tapi terang belum tinggal dalam kita. Jadi kita bicara soal in Christ dan Christ and me. Di dalam Kristus, dan bukan berhenti di situ saja, tapi Kristus di dalam kita. Inilah proses kehidupan hari demi hari yang harus kita jalani. Bukan sekedar kita tinggal di dalam terang, tapi terang harus tinggal di dalam kita. Baru kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Jadi selama ini orang Kristen sudah percaya bahwa Yesus sebagai terang, betul sudah tinggal dalam terang. Tapi yang patut dipertanyakan, apakah Yesusnya lahir di hidupnya? Apakah terang itu sudah menguasai dirinya? Ini ada satu contoh ya, ilustrasi. Saya punya toples yang wajah yang gelap lah. Anggap baca apa tempatnya Kongguan. Saya ingat Kongguan zaman dulu mereknya itu ya, tebel. Kongguan itu berada di tempat gelap. Kemudian saya bawa ke tempat yang terang itu. Maka kita boleh katakan, boleh kesimpulan, toples itu tinggal di dalam terang, karena dia berasal dari gelap, yang kamar yang gelap. Ketika saya pindahkan di sini, kita boleh katakan toples itu sudah berada di tempat yang terang, namun terang belum ada, belum tinggal di dalam toples itu. Saya percaya kita setuju. Dan ini terjadi di dalam bangsa Israel. Ketika dia keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, next. Dan Bilangan 11 ayat 5. Mereka sudah keluar dari Mesir. Harusnya mereka sudah keluar dari perbudakan. Harusnya mereka sudah melupakan soal dosa yang sudah lalu. Tapi ketika dalam perjalanan, ternyata pikirannya masih di Mesir. Orang Israel Bilangan 11, dia mengatakan ini kepada Musa, bukankah di Mesir, kami teringat di Mesir makan ikan nggak bayar apa-apa, ada semangka, ada bawang merah, bawang putih, ada bawang prei. Itu memang ditulis dalam Alkitab. Jadi mereka sudah tinggal dalam terang, dipimpin tiang awan tiang api, tetapi pikirannya masih terikat di Mesir. Itu yang membuat orang Israel dibinasakan Tuhan hanya 2 orang, Yosua dan Kaleb. Hati-hati buat gereja Tuhan zaman sekarang. Kita sudah betul tinggal dalam terang, tetapi biarlah terang itu tinggal dalam kita. Pikirannya sudah tidak di Mesir lagi, pikirannya sudah tidak dalam dosa lagi. Di dalam perjanjian baru ada contohnya, jemaat Laodikia dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Tuhan berkata apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kita pernah tahu ya, di ruang tamu orang Kristen selalu ada Yesus mengetuk pintu.
Dulu saya pikir itu mengetuk pintu orang-orang yang belum percaya. Tapi hari ini berubah pemahaman saya. Ternyata Tuhan berbicara bukan pada orang di luar sana. Tuhan berbicara pada jemaat. Itu jemaat dia. Artinya ada jemaat Tuhan, ada gereja Tuhan di mana Yesusnya berada di luar. Pahami baik-baik. Ini mengerikan sekali. Mereka jemaat Tuhan yang setiap saat beribadah, setiap saat memuji Tuhan, tetapi Yesusnya tidak tinggal di dalamnya. Terang itu tidak tinggal di dalamnya. Terang itu berada di luar. Sehingga sampai Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu itu, aku akan masuk ke dalamnya. Oh, saya percaya ini satu pemahaman buat kita untuk kita hati-hati. Jangan sekedar menjadi orang Kristen yang hidup di dalam terang, tapi harus terang itu hidup dalam setiap pribadi kita. Bagaimana caranya? Kembali ke ilustrasi toples tadi. Tutupnya harus dibuka. Ketika tutup itu dibuka, bukan sekedar toples itu berada di tempat yang terang, tapi terang itu masuk dalam toples itu. Dan kita boleh katakan toples berada di tempat terang dan terang berada di dalam toples. Ya, kita boleh tahu sekarang ketika Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalammu, sehingga kau berbuah. Jadi sudah terjawab pertanyaan, kenapa ada orang Kristen atau bahkan kita sendiri menjadi orang Kristen puluhan tahun kok masih berdosa? Karena terang itu belum masuk dalam diri kita. Kita sudah berada di tempat terang yang sejati, yang pospat, yang nur tadi, tapi Yesusnya belum ada. Buka toples kita, buka pintu hatimu. Kalau hari ini katanya kita masih bersikeras, biar Roh Kudus menjamah kita. Galatia 2 ayat 20 bagian yang pertama. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Itu pernyataan Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus, tapi terang itu yang hidup di dalamku. Wow, ini kehidupan Kristen yang sebenarnya. Terang itu sudah datang. Kita sudah hidup dan terang, tapi biarkan terang itu hidup di dalam diri kita masing-masing. Misalnya kembali pemain musik, We Are Singers. Jadi intinya seperti ini. Biarlah terang itu yang sudah datang, Yesus yang lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, menjadi terang yang sejati. Tinggal dalam pikiran kita, tinggal dalam perkataan kita, dan tinggal dalam perbuatan kita. Tidak ada lagi orang Kristen yang pikirannya buruk, yang pikirnya dosa. Dan orang Kristen yang pikirannya terang, karena Yesus yang tinggal dalam hidupnya. Tidak ada lagi orang Kristen yang mengumpat karena perkataannya tidak baik, tetapi ada orang Kristen, terutama jemaat GAB Rehoboth, perkataannya penuh berkat. Kalau difitnah, terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Kalau disakiti, kata-kata penuh berkat, berkati dia Tuhan. Itu baru ini. Kalau bukan kita hidup, tetapi Yesus yang hidup dalam kita. Perbuatan juga demikian, bukan kita yang melakukan, tapi Yesus yang tinggal dalam kita, yang melakukannya dalam diri kita. Haleluya. Buka hati untuk Buka hati
setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap membuka hati kami siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih banyak atas renungan firman Tuhan yang disampaikan. Kita akan memberikan kesempatan Ibu Citra untuk memuji Tuhan. Kami persilakan. Ye. Masuk sini tadi sudah ada orang happy. Saya lihat di sini luar biasa ya. Tadi saya dibisiki sama Ibu Gembala, Bu Citra nanti nyanyi ya. Terus dalam hati saya pikir, aduh saya kan belum koordinasi sama pemain musik. Terus saya mau nyanyinya ini, tapi maaf ya Pak Pendeta, kok sudah tadi diralat sama Pak Pendeta. Aku ingin selalu, lah itu kata-katanya sudah diralat. Tapi saya ngikuti yang lama ya Pak ya. Puji Tuhan, berarti saya dikenan untuk nyanyi itu. Luar biasa ya, Wonoploso ini banyak kemajuan. Dulu saya pelayanan di sini istilahnya masih ulun. Puji Tuhan, beri kemuliaan pada Tuhan. Luar biasa, sungguh luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Istri yang cakep siapa yang punya? Membuat suami menjadi bangga. Ibu Gembala yang cantik siapa yang punya? Bapak Gembala tersenyum bangga. Tepuk tangan untuk Bapak Gembala. Haleluya. Bangga ya Pak ya. Bangga dengan semuanya karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Tadi saya lihat tuh remaja-remajanya sudah mulai dewasa. Tidak ada yang kenal saya, yang kenal cuma anaknya Pak Mali sama anaknya Pak Edi. Lainnya kok wes gede-gede ya. Terus yang kecil-kecil itu saya lihat ya, pinter-pinter loh, megal-megal. Tangannya masih bajunya dikelinting, waduh boys. Saya ingat cucu saya. Tapi cucu saya belum pernah tampil di mimbar gereja. Di mimbar sekolahnya juga gitu, megal-megal mau. Puji Tuhan. Sekarang saya akan memuliakan Tuhan dengan satu pujian itu tadi ya Pak ya. Keliru tidak apa-apa, yang dua kan bukan saya ya, syairnya. Aku ingin selalu bisa ditampilkan syairnya ya. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berdiri dalam namamu. Di bawah
Kristus. Mas yo wis usia mas, ndak mau kalah sama yang muda. Ojo ngomong lansia yo, jadi kayak tuweki. Usia mas di gereja saya, usia mas itu bagaikan padi mas yang menguning dan menghasilkan buah. Gereja saya namanya juga Rehoboth loh. Kok jodoh ya dengan Rehoboth? Di sini juga namanya Rehoboth. Puji Tuhan. Terima kasih kesempatannya. Beri kemuliaan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih atas persembahan pujiannya dari Bu Cekra. Tadi keturutan ya Bu ya, di sampingnya ada perwakilan juga. Katanya megang mekol, ada yang mewakili. Sekedar bercanda ya. Mungkin tiba saatnya kita akan memberi kesempatan sambutan dari perwakilan Desa Wonoploso kepada Pak Sekdes. Kami persilakan. Monggo. Terima kasih. Apa ya yang perlu disampaikan ini? Saya bingung ini. Bingungnya begini. Kalau sambutan yang biasa di desa, ini salam hormat dulu. Jadi saya hormat kepada siapa dulu, saya nggak kenal semuanya. Kecuali Pak Pendeta. Terima kasih. Shalom. Ya. Selamat siang nih, selamat siang. Ya, perkenalkan saya ini namanya Miskan. Saya Sekdes Wonoploso yang kebetulan mewakili pemerintah Desa Wonoploso untuk menyampaikan selamat hari Natal, selamat merayakan Natal kepada saudara-saudara Nasrani semuanya, saudaraku semuanya. Kebetulan saya ini welcome sekali dan saya sangat menghormati semua agama yang ada di Indonesia ini. Karena saya sendiri bukan seorang Muslim, saya adalah orang Hindu. Jadi di sini saudara-saudara saya, ponakan saya ada di sini. Ini Mbak Keti, ini ponakan saya ini. Kalau dibilang cucu dari saya karena kakungnya itu misanan saya. Jadi seperti itu ceritanya. Sehingga kalau saya berada di gereja-gereja seperti ini sudah terbiasa. Saya sering sekali diundangi untuk merayakan Natal seperti yang ada di gereja Jatilukuh juga pernah. Jadi kami atau saya selaku wakil pemerintah Desa Wonoploso menyampaikan sekali lagi selamat Natal, semoga berbahagia dan lancar dalam melaksanakan Natal ini, diberkahi oleh Tuhan Yesus. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Semoga kita semuanya berbahagia. May God bless you. Oke, terima kasih. Saya tutup. Selamat siang dan shalom. Terima kasih banyak atas sambutan dari Pak Sekdes Wonoploso. Tiba saatnya kita akan penyalaan ini. Kami mengundang hambanya untuk mengambil alih penyalaan ini. Iya, dipuji nama Tuhan. Terima kasih Pak Sekdes ya atas sambutannya. Terima kasih juga buat kehadirannya. Tuhan memberkati ya Pak Sekdes ya. Sama Babinsa dari Kodim. Terima kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Ya, sudah dapat lilin semua. Lilinnya di mana? Diangkat dulu lilinnya. Sudah dapat semua. Saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu, kenapa dikasih lilin? Hah? Kenapa dikasih lilin? Biar terang ya. Lah, saudara sudah menjadi terang apa belum? Sudah.
Terang itu kalau ditutup dengan ganteng bisa keluar enggak cahayanya? Enggak. Berarti saya yakin semua sudah menjadi terang. Saudara, saya alihkan dulu pandangan saudara ke tembok sebelah. Apa tulisannya di sana? Kabarkanlah dan rayakanlah. Terang itu kabarkan. Kalau saudara sudah yakin bahwa saudara sudah menjadi terang. Amin. Jadi jangan tutup lagi dengan ganteng ya. Sekali lagi, saudara sudah diterangi Tuhan, sudah menjadi terang. Pergi terangi dunia, sekitarmu, ya, lingkunganmu dengan perbuatan sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Kasih itu terangi mereka, ya, kirimkan kepada mereka. Nah, mari pelayan-pelayan Tuhan, ada yang sudah ditunjuk untuk menyalakan terang itu. Untuk kita bagi-bagikan kepada Bapak Ibu. Mari tampil ke depan. Haleluya. Karena saya yakin pada waktu zaman dulu kegelapan itu terjadi di mana-mana. Dunia itu gelap. Ya, dalam kegelapan artinya ada banyak kejahatan yang terjadi. Ya. Ada banyak hal-hal yang terjadi yang membuat jadi gelap. Tapi ketika Yesus lahir, Dia menjadi raja, Dia menjadi terang dunia. Bagi orang yang datang kepada Yesus, dia akan diterangi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Bagi-bagikan terang kepada jemaat Tuhan. Haleluya.
silakan bisa dimatikan, ya. Dimatikan saja, lampunya bisa diterangi. Semua acara dan acara sudah kita nikmati, ya. Saya yakin kita semua bersuka cita, amin. Amin. Saya mau ajak nari, boleh dah? Boleh. Ya? Boleh ya, nari ya? Ada yang sakit lutut? Jujur. Ada yang sakit lutut? Gak ada? Gak apa-apa. Gak ada? Gak apa-apa. Sembuh. Katakan kepada Tuhan, aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Aku sudah sembuh. Haleluya. Tuhan. Lai. Ya. Kita joget. Iso orang iso. Kita joget sedikit ya. Biar tak ngantuk. Ya. Yes. Ya. Supaya kita bisa menari lagi dengan Orang
Mau lagi? Yes. Belum jam 12. Ya. Nah, Gadol Gusti. Yes. Ya. Joget yang lututnya bersehat. Ya, dalam nama Yesus. Lutut sehat. Gadol Gusti, Gadol Gusti. Yang keringatan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk dulu ya. Tarik nafas dulu. Kalau ada bawa minum dulu sedikit. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah datang menghadiri pada Natal bersama-sama dengan kita di Gereja Allah Baik Wonosobo ya. Saudara, kalau ada kekurangan, ada mungkin ya pemandangan saudara kurang, ya mohon maaf dimaafkan ya. Puji nama Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dokter Bapak Puspito ya dari Malang. Ini dokter loh ini, kalau ada yang sakit nanti disuntik loh. Ya, puji nama Tuhan.
Ya, terima kasih ya Mbak Dokter ya, terima kasih Bapak Ibu Rudi, terima kasih Bapak Pendeta Lazarus yang jadi tugu. Ada lagi yang belum saya sebut. Yes, pokoknya terima kasih bagi Bapak Ibu ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin. Mari silakan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya buat berkat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah utus hamba ke tempat ini menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya umat Tuhan diberkati lewat kebenaran Tuhan. Terima kasih diberkati hamba-Mu, baik pelayanan kemanapun hamba-Mu utus. Tuhan berkati setiap jemaat yang mendengar. Terima kasih Tuhan, dan ketika mereka boleh melakukan aktivitas sebagai dokter juga, Tuhan berikan hikmat yang luar biasa di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau hamba-Mu telah selesai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan kami akan bersama-sama akan pulang ke rumah kami masing-masing. Khususnya kepada hamba-Mu yang kembali ke Malang. Tuhan, Engkau memberkati perjalanan sampai ke Malang, sampai bersama-sama dengan keluarga, istri dan anak-anak mereka. Terima kasih semua dalam keadaan sempurna dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, diberkati hamba-Mu. Setiap apapun yang sentuh, Tuhan membuat berhasil dalam nama Yesus. Sehat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih kepada kami semua yang sudah hadir. Siapapun kami yang tempat ini, Tuhan, kami sudah diberkati lewat kelahiran Yesus Kristus, membawa terang bagi kami dan menjadi terang bagi jiwa-jiwa yang baru dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih diberkati kami. Setiap pekerjaan, usaha, toko, apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dimanapun anak-anak kami berada, Tuhan juga menyertai mereka. Baik yang ada di dalam negeri, luar negeri, dimanapun anak-anak kami, cucu kami, semuanya isi rumah tangga kami, di dalam nama Yesus. Ketika nama Tuhan dipermuliakan, berkat Allah akan mengalir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua kami ada di tempat ini, semua kami sehat dalam nama Yesus. Sudah disembuhkan oleh Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Sukacita-Mu turun atas kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran Tuhan yang sudah ada di tempat ini Bapa. Biarlah terang dalam hati kami, memancarkan kepada lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Semua acara sudah selesai di tempat ini, dan kami percaya
Tuhan juga tetap melakukan yang terbaik untuk kami, baik kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat kedua tanganmu, percayalah kepada Tuhan. Ketika engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau. Sebab kebenaran firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau sukacita, damai sejahtera, keberhasilan, dan masa depan penuh harapan. Dalam nama Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, hati-hati dia di jalan ya, tikungan. Nanti buka satu pintu saja kalau bisa, ya. Nanti akan dulu aja. Oh, Bapak Ibu sekalian dulu aja dulu. Ya, dulu ya, karena ada snack kecil-kecilan lah untuk kita semua. Silakan dulu. Ya, nanti dibagikan. Baik, biar kita bisa mengatur keluarga tidak berdesakan dan kita menjaga yang sudah berusia emas itu ya. Mungkin nanti bisa saya sebutkan per baris dulu biar antri, atau mungkin yang masih ingin foto-foto bisa berfoto di depan, itu ada foto booth yang disediakan oleh pemuda remaja, dan nanti bisa pulang untuk menerima konsumsi di pagar depan begitu ya. Untuk yang pertama kami persilahkan yang di sebelah kiri saya untuk pulang terlebih dahulu, yang lainnya dimohon untuk dulu. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua.